Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Mbak Isa Aprilia dengan NIM 20313131059, Mbak Amjad Tikmafatin dengan NIM 20313131061, dan yang terakhir dengan Mbak Firda Nur Rahmawati dengan NIM 20313131074. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi karakteristik cerita untuk anak usia dini. Materi kali ini yaitu karakteristik cerita untuk anak usia dini. Apa sih itu karakteristik sendiri? Karakteristik yaitu ciri khas yang menggambarkan keadaan sesuatu. Jadi, karakteristik ini merupakan ciri-ciri dari sesuatu yang akan kita bahas. Karakteristik cerita untuk anak yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan gaya bahasa. Kita harus memperhatikan gaya bahasa yang baik untuk dari cerita yang akan kita berikan untuk anak. Biasanya gaya bahasa pada cerita yang digunakan untuk anak ini menerapkan gaya bahasa yang sederhana, yang tidak menggunakan gaya bahasa yang terlalu rumit, dengan tujuan agar anak mudah memahaminya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu paparan ceritanya harus fokus dan langsung fokus pada aksi. Menurut saya, pada karakteristik ini menjelaskan yaitu di dalam ceritanya itu paparan ceritanya menuju langsung pada dan terfokuskan pada aksi dari ceritanya, dari pemeran atau tokoh yang ada di dalam ceritanya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu memberikan informasi visual. Di dalam cerita tersebut memberikan terdapat dan bisa memberikan informasi kepada anak apakah maksud dari cerita tersebut dan tujuan ceritanya. Kemudian karakteristik keempat yaitu pemilihan tokoh utama dalam cerita. Pemilihan tokoh dalam cerita merupakan unsur yang atau karakteristik yang penting dalam sebuah cerita, karena anak akan melihat tokohnya akan mudah sekali tertarik apabila tokoh yang ada di dalam cerita tersebut sangat anak sukai. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu mudah dipahami, baik dari segi bahasa maupun jalan ceritanya mudah sekali oleh anak pahami dan dengar. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu cara penyampaian cerita. Jadi pada karakteristik yang terakhir ini sangatlah penting, karena bila penyampai cerita tersebut tidak bisa menguasai cerita yang ia baca untuk anak, maka anak akan bisa menimbulkan salah tangkap arti dari cerita tersebut. Yang pertama, karakteristik cerita rakyat. Cerita rakyat sendiri yaitu cerita yang berasal dari rakyat dan bisa terjadi secara turun-menurun dari nenek moyang. Karakteristik cerita rakyat itu bersifat fiktif dan imajinatif. Bersifat fiktif dan imajinatif ini tergantung dari pencerita sendiri. Kemudian yang kedua, disebarkan secara lisan. Jadi karakteristik cerita rakyat ini terjadi melalui nenek moyang, kemudian terjadi secara turun menurun. Jadi
Kemudian yang ketiga, memiliki berbagai versi. Jadi setiap orang dalam menceritakan cerita rakyat ini memiliki berbagai sudut pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, karakteristik keempat yaitu pengarang tidak diketahui. Jadi karakteristik cerita rakyat ini pengarang awalnya tuh tidak diketahui karena terjadi secara turun-menurun. Kemudian yang kelima, bertema kesaktian. Biasanya tema dalam cerita rakyat yaitu bisa melawan kejahatan, kebaikan, seperti kebahagiaan melawan kejahatan, bersifat istana atau berhubungan dengan kerajaan-kerajaan. Kemudian yang keenam, karakteristik terakhir yaitu menggunakan bahasa lama. Karena karakteristik cerita rakyat menggunakan bahasa lama karena mungkin cerita rakyat ini terjadi secara turun-menurun, jadi menggunakan bahasa yang kita tidak familiar. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Firda. Yang selanjutnya adalah karakteristik cerita fabel. Yang pertama adalah karakter binatang. Karakteristik dalam cerita fabel adalah tentang binatang. Yang kedua adalah berkaitan dengan hubungan sosial. Tema yang digunakan dalam cerita fabel ini umumnya berkaitan dengan hubungan sosial. Yang ketiga adalah karakter menyerupai manusia. Karakteristik yang digunakan dalam cerita fabel menyerupai karakter manusia pada umumnya, misalnya baik, buruk, egois, cerdas, atau lainnya. Yang keempat adalah dapat berperilaku seperti manusia. Orang-orang dalam dongeng dapat berpikir, berkomunikasi, dan berperilaku seperti apa yang dilakukan manusia. Yang kelima adalah alurnya ke depan. Plot yang digunakan dalam cerita fabel ini adalah alurnya ke depan. Yang keenam adalah mencakup masalah dunia hewan dengan manusia. Dalam cerita ini ada konflik yang mencakup masalah di dunia hewan yang sama dengan di dunia manusia. Yang selanjutnya adalah karakteristik cerita legenda. Yang pertama adalah seperti suatu kejadian yang sungguh-sungguh. Jadi cerita legenda ini oleh yang punya cerita dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Yang kedua adalah memiliki sifat keduniawian atau bersifat sekuler, yaitu terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Tokoh utama dalam legenda adalah manusia. Yang ketiga adalah bersifat migration, yaitu dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Yang keempat adalah bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Isa Aprilia. Karakteristik cerita dongeng. Satu, cerita singkat. 2, memiliki 2 tokoh berlawanan karakter. 3, bersifat khayalan. 4, amanah biasa ditulis dalam cerita. 5, tema akan mengandung pesan moral. 6, menggunakan alur cerita sederhana. Karakteristik cerita cerpen. Jangan cerita pendek. 2, memiliki maksimal 10.000 kata. 3, bersikap titik. 4, memiliki satu alur saja. 5, memiliki kehidupan sehari-hari. 6, membaca selesai. 7, alur ceritanya lurus.
8. Penokohan cerita sangat sederhana, 9. Menggunakan kata sederhana, 10. Memiliki amanat dan meninggalkan pesan. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui forum yang telah tersedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.